Mana awal kejadian sampai Bapak bisa memasukkan dokumen warga ini? Jadi awal kejadiannya itu bahwa saya dari Lembaga apa ini? lembaga kita mengangkat salah satu karyawan sebagai paralegal di desa tersebut. Pada intinya Anda mengumpulkan warga ini dengan tujuan untuk mengumpulkan KTP dan KK, seperti itu? Untuk mengangkat sebagai paralegal. Iya, menjadi pegawai Bapak kan? Siapa? Iya, terus dokumen-dokumen itu Bapak apakan? Dokumen itu maka di tahun 2020 kami daftarkan sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan. Terus Bapak memasukkan dokumen itu di mana? Seperti surat kematian, apa semua itu dari mana ambilnya? Saya ambil dari Muhammad Rais. Nah, berarti ada temanmu ya? Siap, Gitu ya? Siap. Nah, terus uang itu Anda dapat berapa? Berapa keuntungan yang Bapak dapat dari 41.500.000. 41 atau berdua? Oh, berarti yang 500-nya kemana? Diambil oleh Kamu serahkan kepada yang bersangkutan. Siap, yang Nah, alasannya kamu memberikan 500 itu kan janjinya kan dapat bantuan 500.000 saja. Tidak kan Anda kan kasih 500 dari 42 juta menjadi 41.500.000. 500 itu apa alasan Bapak memberikan kepada yang bersangkutan? Apakah ini hanya sebagai bantuan Bapak atau bagaimana? diberikan sebagai uang bensinnya dulu pulang. Uang bantuan dari Bapak secara pribadi, gitu? Memang Bapak punya link di BPJS terkait pemalsuan dokumen salah seorang warga yang dipalsukan dengan mengajukan dana santunan kematian di BPJS Kabupaten Goa. Jadi untuk kejadiannya terjadi pada tanggal 28 Desember 2021 di BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Goa, di Sungguh Minasa, Kecamatan Sumbawu, Kabupaten Goa. Untuk pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Goa, inisial RE, dan untuk kronologis kejadiannya, jadi pelaku mengumpulkan warga, kemudian dengan modus memberikan bantuan hukum. Jadi kemudian warga diminta KTP KK difotokopi, kemudian mendaftarkan sebagai anggota dari pegawai LBH Amanah Garuda, dan kemudian dibuatkan kartu BPJS tanpa sepengetahuan dari pemilik KTP dan KK, dan kemudian oleh pelaku dibuatkan surat kematian. Kemudian dari surat kematian itu kemudian selanjutnya pelaku mengajukan klaim kematian dari salah seorang korban, tetapi korban itu masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan sehat walafiat. Jadi modus dari pelaku adalah dengan cara memasukkan identitas dari seseorang ataupun warga, mulai dari KTP, KK, surat kematian, dan dana sebesar 42 juta. Jadi motifnya adalah ekonomi. Kemudian untuk barang bukti yang sudah penyidik amankan ada 11 item dokumen, mulai dari surat pencatatan dari kutipan akta kematian, kemudian dari slip bukti pengiriman uang dari BPJS, kemudian fotokopi KTP, kemudian KK, kemudian surat ahli waris dan surat kematian yang dibuat oleh pelaku. Jadi untuk pelaku kami kenakan untuk pasal persangkaannya pasal 264 ayat 2 dan atau 266 ayat 2 dan atau 263 KUHP tentang memakai, menggunakan dan atau menyerahkan dokumen atau surat otentik palsu dengan ancaman hukuman 8 tahun pidana. Tunggu,